Kamu butuh setetes cairan, printer 3D canggih, dan beberapa jam kerja untuk bikin spinner fidget terkecil untuk selamanya. Lebarnya akan lebih kecil dari helaian rambutmu. Setidaknya, para peneliti di Laboratorium Nasional Oak Ridge berhasil melakukan itu. Cookies Oreo Double Stuffed sebenarnya nggak 2 kali lipat loh. Seorang guru matematika menimbang 10 Oreo biasa, 10 Oreo Double Stuffed, 10 Oreo Mega Stuffed. Ternyata, Oreo Double Stuffed cuma 1,86 kali lipat Oreo Stuffed. Cabai chipotle bukan jenis cabai khusus loh. Ini cuma cabai jalapeno biasa. Cabai chipotle itu cabai jalapeno kering yang diasap. Dalam bentuk gas, oksigen tak berwarna dan tak berbau. Tapi dalam bentuk cair atau padat, zat ini kelihatan biru pucat. Setelah terperangkap di lubang hitam, bintang akan dikoyak oleh gaya gravitasinya yang sangat besar. Sebagiannya tetap meluncur memasuki bagian belakang lubang hitam. Sisanya dilepas dalam bentuk semburan plasma besar berkekuatan luar biasa hingga bisa bergerak sejauh ratusan tahun cahaya. Belum lama ini, ilmuwan memutuskan kalau silsilah keluarga dinosaurus harus digambar ulang untuk pertama kalinya setelah 130 tahun. Kelihatannya, dua spesies dinosaurus harus dijadikan satu kelompok sejak awal sekali, yaitu jenis pemakan daging berpinggul kadal, kayak T-Rex, dan vegetarian berpinggul burung, kayak Stegosaurus. Seekor unta bisa minum sampai 30 galon air dalam 10 menit lebih sedikit. Air ini disimpan di dalam aliran darah hewan ini. Adapun punuknya yang berlemak, yang menyediakan nutrisi bagi unta saat di sekitar sedikit sekali makanan. Beberapa hewan laut menggunakan medan magnet bumi untuk menemukan jalan pulang. Paru-paru bukan cuma membantu bernapas, tapi juga menghasilkan sel-sel darah loh. Sel-sel ini bertanggung jawab terhadap pembekuan darah yang menghentikan perdarahan. Paru-paru membuat lebih dari 10 juta sel kecil ini per jam. Hanya ada dua huruf yang nggak pernah muncul dalam tabel sistem periodik, yaitu J dan Q. Putar bola saat kamu menjatuhkannya, dan ia akan melayang di udara pas jatuh. Fenomena ini disebut efek Magnus. Kamu bisa melihat efek ini bekerja dalam berbagai cabang olahraga, misalnya tenis atau bisbol. Anatidephobia adalah ketakutan bahwa suatu saat di suatu tempat di dunia, seekor bebek atau angsa sedang mengawasi kamu. Orang itu nggak selalu takut bebek atau angsa tersebut akan mendekati atau bahkan menyentuhnya. Dia cuma nggak suka merasa diawasi. Pertama kali perasaan ini digambarkan dalam komik yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa takut kepada apapun. Bebek yang mengawasi tiap gerak-geriku pasti bikin aku sangat gugup. Bisa jadi gila aku. Permen buah kesukaanmu mungkin berkilau karena dilapisi lilin carnauba. Banyak buah, terutama apel, juga memiliki selapis tipis lilin ini. Lilin ini bukan cuma bikin permen dan buah kelihatan mengilap, tapi juga bisa bikin mobilmu kinclong loh. Buah persik dan nektarin kelihatannya lain, tapi sebenarnya keduanya tuh buah yang hampir sama. Jika gen berbulunya dominan, kita memperoleh persik. Kalau enggak, kita memperoleh nektarin yang halus. Burung gagak sangat pandai mengenali wajah orang dan bahkan telah ditemukan mengingat manusia dalam jangka waktu lama. Ini bisa berarti baik atau buruk, tergantung sebaik apa hubunganmu sama burung gagak. Kamu pasti nggak suka bertemu gagak yang menyimpan dendam kepadamu. Mungkin kamu nggak mudah membedakan antara gagak yang satu dengan yang lain. Jadi lebih baik ambil amannya dan sedikit lambaikan tangan aja kepada mereka. Di kota Yoro, Amerika Tengah, ada kejadian tahunan yang dikenal sebagai hujan ikan. Ini bukan berarti penduduk lokal punya pilihan untuk itu loh. Tiap tahun, di bulan Mei atau Juni, badai hujan deras menerjang kota, meninggalkan sekumpulan ikan meloncat-loncat di jalanan. Diyakini, fenomena ini disebabkan oleh sengkayan atau tornado air yang menjatuhkan ikan jauh dari tempat asal mereka. Pesan antar seafood gratis? Mau dong!
Sehelai spaghetti di garpumu ada namanya loh, yaitu spaghetto. Dalam bahasa Italia, huruf I di akhir kata artinya kata itu berbentuk jamak, sedangkan O adalah tunggal. Ini berlaku untuk semuanya, seperti gnocco alih-alih gnocchi, fettuccino alih-alih fettuccini, dan raviolo untuk satu bingkisan tunggal makanan lezat. Air bisa membeku dan mendidih di saat yang sama. Ini disebut titik triple, yaitu ketika suatu bahan bisa berbentuk padat, cair, dan gas di saat yang sama. Tapi cuma ada satu tekanan dan suhu yang memungkinkan hal itu terjadi. Kita terbiasa dengan saus ranch putih, tapi kenyataannya biasanya produsen membubuhkan tianium dioksida agar warnanya jadi seputih tabir suryamu. Produsen tabir surya juga membubuhkan titanium ke dalam produk mereka. Begitu juga saus Caesar dan keju biru. Bulan kita pernah punya atmosfer. Beberapa letusan gunung berapi terjadi di satelit alam bumi itu sekitar 4 miliar tahun lalu. Letusan ini melepaskan gas dalam volume sangat besar, triliunan ton. Gas itu begitu banyak hingga nggak ada waktu untuk memasuki ruang angkasa. Begitulah atmosfer terbentuk. Air dingin lebih cepat memanas dibanding air hangat loh. Kecepatan proses ini tergantung pada perbedaan suhu antara cairan itu dengan lingkungannya. Karena itu, air dingin butuh lebih sedikit waktu untuk menyerap panas. Tapi nggak berarti air dingin akan lebih cepat mendidih dibanding air panas. Selandia adalah benua yang tenggelam di Samudra Pasifik. Benua ini sering digambarkan sebagai pecahan benua atau benua kecil. Areanya hampir seluas 59.569.727 km persegi, sekitar setengah luasnya AS. Benua kecil ini tenggelam 23 juta tahun lalu. Selandia Baru adalah bagian terluas dari Selandia yang tetap berada di atas permukaan air laut. Manusia masih berevolusi. Ilmuwan telah melacak beberapa juta anomali manusia. Ternyata, sebagian gen berbahaya, lambat, tapi pasti tersaring dari DNA manusia. Bintang kelihatan kayak berkedip karena turbulensi di atmosfer bumi. Ini membuat sinar dari bintang-bintang itu bergerak ke arah lain sebelum mencapai mata kita. Dan kelihatannya seolah-olah sinar itu bergetar. Air butuh waktu 1000 tahun untuk menyelesaikan perjalanannya keliling dunia. Seluruh prosesnya disebut sabuk konveyor lautan global atau siklus termohalin. Bismut adalah logam putih rapuh dan berkilau yang bersemu pink. Kalau kamu lelehkan dan dinginkan dengan sangat lambat, maka akan terbentuk kristal kubus warna-warni. Permen Skittles dan M&M's diberi warna dengan kumbang. Pewarna makanan merah terbuat dari karmin, yang terbuat dari kumbang cochineal. Lipstik merah juga dibuat dari kumbang ini. Batu-batuan, logam, dan mineral serta bahan lain yang menyusun planet ini tertanam di tanah lebih padat di area tertentu dibanding di tempat lain. Konsekuensinya sangat mengejutkan. Gravitasi agak bervariasi tergantung pada tempatmu berada. Ketinggian tempat juga berpengaruh. Jadi jika kamu ada di puncak Gunung Everest, berat badanmu juga akan berkurang. Jangan lihat ke bawah ya. Seorang ilmuwan berteori bahwa suatu zat ada dalam mikroba kuno sebelum klorofil, yaitu bahan yang bikin tanaman berwarna hijau, berevolusi di bumi. Bahan ini memantulkan sinar matahari sebagai warna merah dan nila yang berpadu menjadi ungu. Kalau ini benar, bumi muda penuh dengan hewan aneh warna ungu sebelum semua hijau-hijauan itu muncul. Rasa apel lebih enak ketika diiris karena terpapar oksigen. Oksigen mengaktifkan enzim bernama polifenol oksidase yang bertanggung jawab atas pemasakan dan pencoklatan yang kelihatan. Hal yang sama terjadi saat kamu pukul sebuah apel. Oksigen memasuki apel melalui retakan kecil dan mulai membuatnya masak.
Apa kamu suka coklat putih? Nah, sebenarnya coklat putih nggak mendekati coklat yang sebenarnya. Pada dasarnya, coklat putih adalah campuran gula, susu, vanila, dan lemak kakao. Lemak kakao belum cukup untuk menjadi coklat. Ia harus mengandung coklat cair atau bubuk. Satu-satunya produk yang nggak pernah kedaluarsa, meskipun nggak disimpan di kulkas, adalah madu. Madu memiliki pH rendah dan banyak gula. Karena itu, organisme yang menyebabkan rusak nggak bisa hidup dalam madu. Jika dua logam dari jenis yang sama bersentuhan di ruang angkasa, keduanya akan terikat dan menempel jadi satu. Ini nggak terjadi di bumi, sebab air dan udara memisahkannya. Orang lebih jujur ketika sedang capek, karena itu kebanyakan pengakuan dilakukan dalam percakapan larut malam. Pemadam kebakaran biasa memadamkan api dengan wet water. Ini adalah air yang dicampur dengan agen pembasah atau surfaktan. Surfaktan adalah bahan kimia yang membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi matahari tetap bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot bintang ini juga 333.000 kali bobot planet kita. Orang sudah bisa mengeja email mereka dalam kode Morse sejak tahun 2004. Saat itulah, untuk pertama kalinya, simbol baru @ ditambahkan ke dalam kode itu. Karakter ini biasa disebut comet dan terdiri dari huruf A dan C, tanpa pemisah di antara keduanya. Pas lagi belanja di supermarket, kamu ngelewatin rak telur dan akhirnya pengen beli telur. Ada yang cangkangnya putih, ada juga yang coklat. Mana yang lebih bagus ya? Sebetulnya nggak ada bedanya sih. Warna cangkang telur cuma nunjukin jenis ayamnya. Unggas ini menghasilkan dua pigmen warna berbeda. Dan kamu bisa milih telur sesukamu karena komponen nutrisinya hampir sama. Mana duluan nih, telur yang cangkangnya coklat atau yang putih? Gosok gigi dengan pasta gigi seukuran kacang udah cukup banget kok. Iklan telah menggembar-gemborkan pasta gigi yang memenuhi sikat sebagai strategi pemasaran agar kita segera beli pasta gigi lagi. Pesawat ninggalin jejak putih di langit biru akibat kondensasi karbon dioksida, uap air, dan bahan bakar yang terbakar. Saat cuaca dingin, uap udara panas juga bisa keluar dari mulutmu kan? Prinsip serupa juga berlaku pada pesawat terbang. Suhu di atas sana bisa sangat dingin, lalu gas buang dan udara hangat mulai keluar dari turbin. Saat semuanya bertabrakan dengan udara dingin, terbentuklah garis uap tebal. Kebanyakan spray hotel berwarna putih. Warna ini dipilih untuk nunjukin tingginya standar kebersihan mereka. Makin putih dan bersih spraynya, makin mewah juga kesan hotel yang mereka pamerin. Bercak dan kotoran lebih gampang terlihat pada spray putih. Dengan begini, tamu hotel akan ngerasa kalau kamar mereka memang baru dibersihin. Bensin kelihatan mirip pelangi di genangan air, karena keduanya nggak bisa nyampur. Makanya bensin ngebentuk lapisan tipis di atas permukaan air. Saat cahaya memantul dari air dan lapisan bensin, terbentuklah warna pelangi. Tanda jangan ganggu di pintu kamar hotel nggak diartikan sebagai keharusan, tapi cuma anjuran. Pelayan dan staf hotel akan masuk ke dalam kamar kalau mereka mencurigai ada masalah, apalagi kalau si tamu nggak ngelepas tanda ini selama 24 jam. Kenapa ya jarum jam selalu bergerak ke kanan? Alasan utamanya karena matahari. Saat orang di zaman dulu nemu jam matahari, bayangannya selalu bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Jam mekanik pertama kali ditemukan oleh orang di belahan bumi utara, jadi jarumnya selalu bergerak ke kanan. Kalau di zaman now, kita menyebutnya dengan istilah searah jarum jam. Kira-kira kenapa nih kebanyakan cup pesta punya warna merah? Warna merah bikin kita lebih gampang ngeliat minuman di atas meja, meski di situ ada berbagai snack dan hidangan lain. Tulis aja namamu pada cup yang udah kamu pakai untuk minum. Dengan begini, cupmu nggak akan ketukar sama punyanya orang lain. Menurut psikologi, warna merah dianggap mampu mendorong tindakan. Jadi, cup merah ini seakan-akan bisa ngomong, minum aku. Taksi kuning diyakini berasal dari Italia pada abad ke-15. Ada juga petugas pos yang memakai kabin kuning untuk nganterin surat agar kereta kudanya jadi pusat perhatian. Sekitar 60-80% orang yang mayoritas berumur 15-25 tahun terbiasa merinding kemudian ngerasain deja vu.
Tapi hal ini cuma terjadi sebentar dan nggak bisa diprediksi. Para saintis belum bisa mastiin penyebab deja vu dan mereka nggak bisa mengontrolnya. Untuk nyari tahu lagi, mereka nyiptain memori pada pasien yang dihipnotis. Kemudian para saintis ini meminta si pasien untuk ngelupain atau mengingat memorinya. Beberapa saat kemudian, si pasien mengalami deja vu. Sedangkan saintis lain meniru deja vu dalam realitas virtual dengan berbagai adegan game yang kelihatan mirip. Eksperimen tersebut bikin mereka yakin kalau deja vu adalah ingatan yang mengecoh. Jadi singkatnya, kita memasuki situasi yang mirip dengan kejadian lalu, tapi kita nggak terlalu mengingatnya. Kemudian, otak mendeteksi kemiripan ini dan bikin kita ngerasa pernah melihat kejadian tadi. Dari sinilah istilah deja vu muncul. Versi lain menganggap deja vu sebagai kesalahan ingatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh stres. Saat kita ngerasa tertekan atau harus memproses banyak informasi sekaligus, sebagian info ini malah jadi ingatan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kali ini kamu mau ngajakin anabulmu ke taman anjing. Di sana anjingmu ketemu anjing labradoodle dan mereka mulai asik main bareng. Tapi ekornya mulai bergerak cepat dan mereka jadi saling gigit. Waduh, keduanya sama-sama ngincar leher tuh. Saking paniknya, kamu langsung membawa anjingmu pulang. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih kalau kamu tetap di situ. Saat bermain-main, anjing bisa ngebuka mulut mereka untuk gulat mulut atau adu rahang. Itu nunjukin kalau mereka sedang berinteraksi secara sehat dengan anjing lain. Mereka mewarisi kebiasaan ini dari leluhur serigala. Saat masih kecil, anjing harus belajar keterampilan penting termasuk berkelahi. Dan gerakan saling gigit saat bermain cuma tiruannya aja. Setelah dewasa, anjing harus bisa melindungi diri dan tahu batas. Dengan saling kejar, bergulat, menggeram, dan menggigit muka anjing lain, mereka bisa bersosialisasi dan main-main. Kita juga nunjukin perilaku serupa di dunia manusia loh. Misalnya, kakak adik yang saling ngejailin. Anak kucing di bawah 2 tahun juga suka bermain-main dengan saling gigit. Mereka terbiasa saling tindih dan menggigit leher kucing lain untuk ngelatih insting berburu. Di alam liar, kucing bergerak cepat dan sangat garang, dan sifat ini nggak bisa hilang. Saling gigit juga bisa mengajari anabulmu untuk lebih lembut saat mereka main bareng manusia. Jadi ada bagusnya juga kan? Kucing suka nyakar-nyakar perabot sampai ninggalin bekas untuk nandain kepemilikannya. Mereka juga bisa mengganti kuku, meregangkan punggung, dan ngelurusin bahu saat nyakar-nyakar. Wah, kebetulan ada sofa empuk tuh. Ukuran dan teksturnya juga pas banget buat kuku kucing. Biar sofamu nggak jadi sasaran empuk si anabul, sebaiknya cari pengganti yang pas ya. Dengan begini, kucingmu tetap bisa nyakar-nyakar dan ngungkapin emosinya. Kucing umumnya takut sama timun karena bentuknya mirip banget kayak ular. Mereka akan langsung lompat untuk melindungi diri dari gigitan. Benda panjang lain seperti terong dan mainan juga menyebabkan reaksi serupa. Jadi sebaiknya jangan ledekin kucingmu pakai benda kayak gitu ya. Kondisi mental mereka bisa keganggu. Ingat loh, kita juga harus merhatiin mental health mereka di dunia perkucingan. Ikan punya insang dan sirip, tapi nggak punya leher. Makanya mereka punya tulang menghubung tengkorak dan tulang belikat. Kalau ikan punya leher yang bisa bergerak maju mundur, mereka akan kesulitan berenang. Dan kalau mereka punya leher, dunia sains akan langsung mencoretnya dari klasifikasi ikan. Jadi menurut definisinya, hewan berleher udah pasti bukan ikan. Leher tertua yang pernah tercatat dimiliki hewan aneh yang hidup 375 tahun yang lalu. Sebagian tubuhnya berupa ikan dan sebagiannya lagi berupa tetrapoda atau hewan berkaki 4. Air hujan nggak selalu membasahi tanah. Di tempat kering dan panas, hujan akan langsung menguap sebelum sampai ke tanah. Inilah yang disebut dengan phantom rain. Tetesan hujan tebal kelihatan jatuh dari langit, tapi di saat yang bersamaan, semua tetesannya nggak sampai tanah. Lingkungan di sekitar situ jadi kelihatan kering. Tikus bisa ketawa saat digelitiki. Dalam sebuah eksperimen, para peneliti mulai menggelitiki tikus. Lalu hewan pengerat itu meresponnya dengan mengejar tangan mereka. Semua kera besar termasuk gorila, orangutan, bonobo, dan simpanse juga bisa ngerasain geli. Umumnya mereka merespon gelitikan dengan tawa khas seperti manusia. Penguin, anjing, meerkat, dan berbagai hewan lain juga nunjukin reaksi serupa. Tiap negara punya sistem registrasi kendaraannya sendiri, termasuk juga warna plat nomornya. Warna plat nomor di Australia sangat beragam.
Motif dan desainnya juga bervariasi. Di Inggris Raya, plat nomornya punya 2 warna, yang belakang berwarna kuning dan yang depan berwarna putih. Tapi tulisannya tetap berwarna hitam. Aturannya nggak selalu kayak gitu sih. Plat nomor di Amerika Serikat pernah memakai tulisan putih atau silver. Sejak tahun 1979, aturannya mulai diubah dan masih berlaku sampai sekarang. Semua plat nomor kendaraan harus terbuat dari bahan reflektif. Jadi kalau plat nomor di belakang mobil punya warna putih, cahaya yang terpantul juga berwarna putih, dan itu nggak sah. Gajah ngebuka telinganya yang super lebar untuk mendeteksi suara, tapi kadang mereka bisa mendengar bunyi dengan bantuan kaki. Saat mendeteksi suara di kejauhan, gajah akan diam sambil menunduk ke depan. Jadi mereka memakai kaki depan sebagai tumpuan berat badan atau malah mengangkat salah satu kaki depan mereka. Wah, keren juga ya punya kemampuan pendengaran dengan bantuan kaki. Menara Gedung Empire State dirancang sebagai tempat berlabuh balon udara. Waktu itu, orang-orang percaya kapal udara ini bakal menjadi alat transportasi utama di masa depan. Di dalam proyek itu, ada tangga untuk naik ke kapal, kantor check-in dan bea cukai, dan sebagainya. Tapi kemudian, insinyurnya sadar angin di atas sana terlalu kencang untuk rencana mereka. Jadi, mereka mencoret ide itu. Air terjun Angel adalah air terjun paling tinggi di dunia. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi gedung Empire State. Pada musim kemarau, air yang turun kadang menguap sebelum jatuh ke dasarnya. Salah satu suara paling misterius yang pernah terdengar di bumi adalah bloop. Suara ini terdeteksi pada tahun 1997. Suaranya mirip hewan laut, tapi volumenya terlalu kencang untuk suara makhluk hidup. Bloop terdengar selama 1 menit, diawali dengan gemuruh kecil, lalu frekuensinya terus meningkat. Antartika mungkin kelihatan kayak ladang es raksasa, tapi sebenarnya ada benua besar di bawahnya. Di sana ada gunung berapi, pegunungan, dan lembah seperti benua lainnya. Saintis baru-baru ini menemukan bahwa daratan Antartika punya titik terendah di bumi serta deretan pegunungan besar. Kalau salah satu gunung berapi ini meletus, akan ada sebagian besar es yang mencair dan menambah tumpahan es ke samudra. Permukaan laut akan naik dan area pesisir di seluruh dunia akan banjir. Komposisi air laut juga akan terganggu dan membahayakan biota laut. Namun saat ini, gunung-gunung berapi itu dalam kondisi tidur. 1 hari di Kutub Selatan berlangsung 6 bulan di benua ini. Cuma ada sekali matahari terbenam dan matahari terbit di Kutub Selatan sepanjang tahun. Awalnya, bumi mungkin berwarna ungu bukan hijau. Ada teori bahwa mikroba purba menggunakan molekul bukannya klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini kemungkinan bikin organisme hidup menjadi berwarna ungu. Pada zaman batu, populasi Eropa Tengah cuma sekitar 1.500 orang. Berarti mereka semua bisa muat di kapal pesiar ukuran sedang yang ada sekarang. Menurut astronom, berat galaksi Bima Sakti kira-kira 1,5 triliun massa matahari. Dan 1 massa matahari sama dengan massa matahari kita. Sebagian kecil berat galaksi ini berasal dari lubang hitam supermasif di tengah galaksi. 4 juta massa matahari dan 200 miliar bintang. Yang lainnya adalah materi gelap, misterius, dan gak terlihat. Kalau semua lempengan es dan gletser Arktik mencair bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi gedung 26 lantai. Kalau diterangi lampu black light atau sinar UV, pisang yang matang akan terlihat biru terang karena klorofil di kulitnya rusak saat buah pisang matang. Karena gerakan lempeng tektonik, Samudra Pasifik mengecil setiap tahunnya. Sementara itu, Samudra Atlantik membesar. Sekarang ini hanya ada 2 lempeng es di dunia setelah zaman es terakhir di bumi. Pertama, lempeng es Greenland, dan kedua, lempeng es Antartika yang luas banget. Ukurannya seperti gabungan luas Meksiko dan Amerika Serikat. Gelombang tsunami seringkali nggak disadari kedatangannya. Gelombang ini baru terlihat tinggi saat mencapai perairan dangkal. Tapi di laut dalam, gelombang ini bisa melaju secepat pesawat komersial jarak jauh. Koral yang hidup di perairan dangkal bisa menghasilkan perlindungan sendiri terhadap matahari. Tanpa itu, sinar matahari bisa membahayakan alga yang tinggal di dalamnya. Untuk melindungi alga yang merupakan sumber makanan utamanya, koral itu berpendar. Proses ini menghasilkan protein yang berfungsi sebagai tabir surya.
Hampir 90% dari semua aktivitas vulkanis di bumi terjadi di laut. Pasifik Selatan punya rangkaian gunung berapi terbesar yang diketahui saat ini. Ada satu rangkaian gunung berapi yang punya 1133 kerucut vulkanik. Semuanya aktif dan berkumpul di satu wilayah seukuran negara bagian New York. Zemchu Canyon di tengah Laut Bering adalah ngarai bawah laut terbesar yang pernah ditemukan. Harta karun dan artefak di dasar lautnya lebih banyak daripada yang ada di seluruh museum di dunia. Pada tahun 1900, terjadi salah satu badai hurikan terbesar di dekat Amerika Tengah dan Teluk Meksiko. Badai itu mencapai Florida dan Texas, serta dianggap sebagai badai hurikan yang paling melumpuhkan dalam sejarah Amerika Serikat. Badai itu pertama kali terdeteksi pada tanggal 27 Agustus dan berlangsung beberapa hari. Pada saat mencapai pesisir Texas, badai itu sudah tergolong hurikan kategori 4. Hurikan dibedakan berdasarkan kecepatan angin dan intensitasnya menggunakan skala Saffir-Simpson. Ada 5 kategori dari 1 sampai 5. 1 adalah hurikan terlemah dan 5 adalah hurikan terkuat. Penduduk Galveston punya waktu kurang dari 4 hari untuk bersiap menghadapi badai yang tengah mendekat dan bahkan melaju hingga Oklahoma dan Kansas. Lalu, hurikan ini menuju Great Plains, berbelok ke arah Great Lakes, New England, dan mencapai Tenggara Kanada. Badai itu sangat parah sampai merusak lebih dari 3.600 rumah yang sudah dibangun cukup kokoh untuk menahan terjangan badai. Kalau saja badai itu terjadi sekarang, mungkin ada ratusan ribu atau bahkan jutaan rumah yang hancur. Spotted Lake Kanada disebut tempat paling ajaib di Kanada. Pada musim dingin dan musim semi, danau ini cuma danau biasa yang tampak seperti danau lainnya. Tapi coba deh, pergi ke sana pas musim panas, waktu airnya mulai menguap. Kamu bakal merasa kayak sedang di dunia lain. Ada pemandangan polkadot dengan warna biru, hijau, dan kuning. Pada musim panas ada lebih dari 300 kolam di sana yang kelihatan keren banget. Selama berabad-abad, orang-orang percaya kolam itu punya berbagai khasiat pengobatan. Oh ya, warnanya yang terang bisa dijelaskan secara ilmiah. Masing-masing warna punya kandungan tinggi mineral yang berbeda. Kita tinggal di dalam matahari, atmosfernya membentang melebihi permukaannya yang kelihatan. Meskipun jarak bumi ke bintang ini sejauh 150 juta kilometer, bumi masih berada di dalam jangkauan atmosfer matahari. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi dan jatuh ke atmosfer bagian atas di dekat kutub. Rotasi planet kita perlahan melambat, rotasi bumi melambat 17 milidetik per 100 tahun. Karena ini, hari menjadi semakin panjang. Setelah 140 juta tahun, satu hari di bumi akan menjadi 25 jam. Benua paling selatan di bumi yaitu Antartika, cuma benua kelima terbesar. Tapi benua ini memiliki hampir 70% air tawar bumi dan 90% es dunia. Antartika juga dianggap sebagai gurun. Banyak batuan di bumi berasal dari Mars. Saintis menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata batu-batuan ini berasal dari planet merah. Istana pasir terbesar di dunia berada di Denmark. Istana pasir itu dibuat oleh 30 pengukir pasir menggunakan lebih dari 5.000 ton pasir. Biar lebih kuat, mereka nambahin 10% tanah liat dan juga lem. Mereka membangunnya agar tahan menghadapi musim dingin yang panjang serta terpaan badai. Sejumlah foton yang gak diserap akan dipancarkan lagi dan panjang gelombangnya menentukan warna yang kita lihat. Coba aja bikin satu benda terpapar sinar matahari atau foton energi tinggi, kromofor benda itu pasti rusak. Makanya foton gak bisa dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. Benda berwarna merah paling mungkin pudar di bawah sinar matahari. Kromofornya memancarkan cahaya merah seolah menghapus foton dari panjang gelombang lainnya. Sekitar 60-100 ton debu luar angkasa terdampar di permukaan bumi setiap harinya. Partikel kosmis ini sebagian besar dilepaskan komet yang biasanya tersusun dari debu dan es. Saat matahari mengubah es ini menjadi uap air, sisa debunya jatuh ke bumi. Ada dua sisi dari setiap cerita, seperti halnya bantalan kapas biasa. Tepatnya, dua tekstur yang beda. Yang satu halus dan harusnya kamu gunakan di area wajah yang sensitif, misalnya mata.
Sisi yang lebih kasar bisa untuk menghapus make up dan membersihkan wajahmu di area yang kurang sensitif seperti dahi. Jika suka tanaman hias di dalam ruangan, mungkin kamu sudah melihat bahwa pot bunga berlubang-lubang di bawahnya. Lubang ini menjadi alasan tanaman hidup dengan subur. Lubang di dasar pot sangat penting untuk drainase air. Berkat lubang ini, kamu bisa mencegah penumpukan air yang akhirnya bisa merusak tanamanmu. Berkat lubang ini juga, akar bisa tumbuh dan berkembang keluar dari potmu. Apa kamu pernah nyadar kalau kebanyakan kacamata penerbang berlensa hijau? Ini ada kaitannya dengan asalnya. Kacamata ini pertama kali muncul tahun 1930-an. Sebelum itu, para pilot memakai kacamata goggle untuk melindungi mata ketika mereka mengudara. Altitudo tinggi dengan sinar matahari menyilaukan dan suhu di bawah nol adalah ujian berat bagi mata mereka. Kacamata goggle membantu mengatasi masalah itu, tapi ada satu lagi. Karena perbedaan suhu di dalam dan di luar goggle besar, lensanya akan berkabut dan mengaburkan pandangan pilot. Jadi, perusahaan Bausch & Lomb menemukan lensa teardrop berbingkai logam ringan. Lensanya berwarna hijau tua sebab corak ini meniadakan sinar biru yang juga menjadi masalah bagi pilot ketika sedang terbang di atas garis awan. Selain itu, lensa hijau mengurangi silau dan meningkatkan kontras serta ketajaman. Lubang di samping sepatu Ketsmu. Apa lubang itu memang perlu? Ya. Lubang itu memungkinkan udara masuk ke dalam sepatu agar kakimu tetap sejuk. Kamu juga bisa memakainya agar sepatumu bergaya dan menalikannya dengan cara lain. Ada dua alasan kenapa botol plastik berlekuk. Pertama, jika kamu minum air dingin dan udara sedang panas, kamu akan melihat banyak embun di botolmu. Atau jika kamu olahraga atau berlatih fisik, tanganmu berkeringat. Dan jika permukaan botolnya licin, maka akan lebih sulit digenggam. Jadi, lekukan itu untuk memperbaiki genggaman tanganmu. Alasan yang kedua adalah dengan lekuk ini, produsen bisa memakai plastik yang lebih tipis. Itu berarti mereka butuh lebih sedikit bahan untuk seluruh produksi, dan plastik masih cukup kuat agar botol tetap dalam bentuknya. Hanger pakaian kayu bukan cuma agar tampilannya indah. Karena terbuat dari kayu aras, hanger ini mengeluarkan aroma harum di lemari pakaianmu. Selain itu, hanger ini bisa mengusir serangga. Jenis hanger ini juga cukup kuat hingga berguna bagi pakaian berat seperti jaket dan sulit rusak, sehingga akan lebih tahan lama. Mungkin kamu telah lihat ada kotak berwarna di dasar pasta gigimu. Blok ini kebanyakan berwarna biru, merah, hijau, dan hitam. Itu semacam penanda mata, karena tanda ini membantu mesin di bagian perakitan untuk mengenali di mana dan kapan harus memotong pasta gigi dan menyegel ujung tubnya. Sebagian sepatu bot memiliki lingkaran di bagian atas dan belakang, mirip pernyataan fashion ya? Atau ini sesuatu yang ditambahkan produsen sepatu biar seru? Tapi sebenarnya, lingkaran itu punya tujuan tersendiri. Dengan lingkaran itu, kamu bisa menarik sepatu ke atas saat memakainya. Selain itu, kamu bisa menggantungnya dengan mudah atau memakai lingkaran untuk memberikan kekuatan lebih bagi tali. Momen pengakuan, ingat bagian tambahan dari penyedot debu? Apa kamu juga menyingkirkannya dan gak pernah memakainya lagi? Sebenarnya, bagian ini sangat membantu saat kamu bersih-bersih rumah karena bisa dipakai di area khusus yang terkadang sulit dijangkau dengan bagian yang biasa. Kita semua tahu kegunaan pengupas sayur, tapi selain untuk mengupas wortel dan kentang, kamu bisa memakainya untuk mengupas bawang. Mengupas bawang dengan alat ini bisa lebih cepat daripada memakai pisau. Selain itu, akan mencegah kamu meneteskan air mata. Sebagian sweater memiliki sesuatu yang sangat spesifik di area lehernya. Tambalan berbentuk huruf V yang bisa kamu lihat di bagian tengah kerah leher. Sisipan beralur yang mirip alur di keliman dan lengan memungkinkan pemiliknya memakainya dengan lebih mudah. Dan kerahnya nggak akan berubah bentuk. Sisipan berbentuk huruf V ini akan menegang, sehingga pemakai sweater bisa memasukkan kepalanya melalui kerah itu. Tambalan ini juga bertujuan untuk menyerap keringat. Dalam versi awalnya, sweater memiliki dua sisipan di bagian belakang dan depan kerah. Seiring waktu, yang bagian belakang hilang, dan sisipan V ini menjadi semacam hiasan. Sebab produsen mulai menjahit tambalan ini di kerah tanpa memakai bahan beralur yang dulunya mereka tambahkan.
Kotak-kotak atau lingkaran berwarna terang yang kamu lihat pada kemasan makanan bukan indikasi vitamin, mineral, atau rasa tertentu yang terkandung dalam makanan itu. Dan ini bukan kode rahasia yang harus dipecahkan oleh konsumen. Biasanya ini adalah kode untuk teknisi cetak. Kode ini disebut Process Control Patches atau blok warna percetakan. Dalam proses cetak kemasan makanan, produsen memakai blok-blok warna itu untuk mengecek apa tinta cetak sudah benar. Mereka membandingkan warna dari blok yang mereka cetak untuk memastikan produk yang dicetak memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dikenali di seluruh dunia. Mayoritas percetakan cuma menggunakan 4 warna, kuning, magenta, shane, dan hitam. Sebagian percetakan memakai warna tambahan seperti hijau, oranye, dan ungu. Karena itulah, terkadang kamu melihat banyak lingkaran pada kemasan tertentu untuk menguji warna tinta. Garis tepi pada buku tulis. Garis ini bukan untuk dijadikan semacam panduan untuk mencatat dan menulis. Seseorang memperoleh solusi potensial yang diharap melindungi karya tertulis dari tikus. Dulu, tikus adalah penghuni yang sangat biasa di rumah manusia. Tikus dikenal karena makan apa saja, seperti kertas misalnya. Maka, orang mulai menambahkan garis tepi yang lebar sebagai hidangan pembuka yang diharapkan membuat tikus kenyang. Dengan cara ini, tikus nggak akan ingin menyantap hidangan utamanya, halaman yang ditulis. Jas memiliki lubang kancing di dekat takik merah. Produsen membuatnya dalam keadaan tertutup hingga kamu nggak akan bisa membukanya tanpa merusak jasmu. Dan jika dibandingkan dengan lepel lain, akan kamu lihat lepel yang sama sekali polos, tanpa ada petunjuk. Kamu tak akan menemukan lubang kancing tanpa pasangan pada jas saja. Kemeja camping, peacoat, dan beberapa jenis pakaian lain juga memilikinya. Dan ini ada kaitannya dengan sejarah lepel, yang paling awal muncul di pertengahan abad ke-19. Sebelum ini, seringnya pria memakai jubah berkerah tinggi. Mereka akan mengancingkannya sampai ke atas. Di hari-hari yang panas, mereka akan mengendurkan posisi kancing, menurunkan kerah, dan membiarkan kancing teratas terbuka. Ini melegakan dari kegerahan. Selain itu, penutup mereka yang terlipat akan simetris di dada. Dan hari ini, kita mengenali ini sebagai lepel. Orang berhenti menggunakan lubang kancing ini setelah mereka menemukan lepel, kecuali untuk beberapa kesempatan formal. Seperti misalnya, ketika kamu ingin menyematkan bunga di sana. Itu sebabnya pembuat setelan membiarkannya sebagai fitur fashion. Kantong teh sangat mudah menebak untuk apa gunanya, tapi kantong teh bisa berguna saat kakimu berbau setelah hari yang panjang dengan bersepatu. Masukkan sekantong teh yang tak terpakai tentunya ke dalam sepatumu di malam hari. Ketika kamu bangun, kantong teh akan menyerap semua bau yang tak diinginkan. Tapi pastikan untuk membuangnya. Kamu nggak mau minum teh dengan aroma khusus kan? Binder klip juga memiliki tujuan yang membantu, kecuali tujuan utamanya. Kamu bisa menjepit uangmu untuk menyatukannya. Hal yang sama berlaku dengan klip kertas. Jika gelang kesayanganmu putus dan kamu lagi mencari cara untuk menyatukannya, klip kertas bisa membantu. Cukup kaitkan satu klip di tiap ujung gelang. Pilin dengan ringan dan gelangmu siap dipakai lagi.